wabarakatuh, sahabat foto adventure. Hari ini kita akan cerita-cerita lagi ya, cerita foto adventure. Jadi cerita foto adventure ini bukan hanya kita mengulik tentang fotografi atau mungkin bertanya dengan ahli fotografi, bukan. Karena saya memang dulu semenjak mengasuh JPS, Gemar Fotografi SMA 1 Liwa itu, setiap ada teman atau tamu dari luar, misalnya dia fotografi atau traveler, blogger dan seterusnya, itu saya selalu mengumpulkan murid-murid saya untuk bisa sharing gitu. Jadi sharing pengalaman, bukan hanya pengalaman memotret, tapi mungkin perjalanan atau pengalaman-pengalaman yang lain yang tidak bisa didapat dari buku atau mungkin dari media-media yang lain, dan memang langsung langsung cerita sama yang memang menjalaninya gitu. Jadi lebih kena gitu. Nah, hari ini kita kedatangan sama, ya duduk situ deh. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu seniman muda Lampung Barat. Dia lulusan ISI dari S1 sampai S2. Saya aja baru S1 aja udah kelengar. Mau S2 apalagi S tungtung ya. Tung. Nanti bisa memperkenalkan diri. Nah, ngapa saya panggilin? Memang dia bukan di fotografi, memang seninya dia di seni tari. Tetapi kalau saya beberapa tahun terakhir ini membaca, sebenarnya semua seni itu terkait. Ya. Jadi kalau kayak di musik itu dia ada intonasi rendah, tinggi, kemudian ya nggak mungkin intonasinya datar terus atau cepat terus atau lambat terus, kan tidak nggak ada energinya gitu kan. Termasuk mungkin tari juga kan, ada gerakan lambat, ada gerakan kita cepat dan ya macam-macam. Nah, kalau saya tarik ininya ke fotografi, ya di fotografi juga ada seperti itu. Jadi ada tone-nya. Jadi tone tuh warna. Jadi ada warna yang tegas, ada warna yang lembut, ada yang warna macam-macam gitu. Dan warna masing-masing warna itu kan ada filosofi. Hitam putih juga tidak ada hitam dan putih, tetapi ada abu-abu di situ di antaranya dan seterusnya. Nah, ini saya udah kebanyakan ngomong nih, mestinya harus yang datang nih banyak ngomong. Silakan perkenalkan diri. Perkenalan ya Mama ya? Iya. Oke, teman-teman semua yang lagi nonton channel YouTube-nya Mama Eka, namanya Eka Vendiaspara. Oke, Eka Vendiaspara. Jangan lupa subscribe ya, like dan juga kasih centang ya, share ke teman-teman yang lain. Sebenarnya aku ngucapin makasih banget buat Mama Eka yang udah ngundang aku di sore hari yang sangat syahdu di Liwa ya. Aku Ahmad Susantri, aku asli dari Sebarus, Liwa, Lampung Barat, itu di Kecamatan Balik Bukit, nama desanya Kota Raja. Aku lahir di sana dan tumbuh besar di sana. Tahun 2012 aku merantau ke Jogja, itu ngambil penciptaan seni tari, kuliahnya di ISI Yogyakarta. 4 tahun lulus, 1 tahun aku coba untuk cari kerja di sana, berkesenian, melanjutkan apa yang telah aku pelajarin selama 4 tahun. Akhirnya aku melanjut S2 untuk penciptaan seni. Bener sih kata Mama Eka tadi, bahwasanya semua seni itu terkait pun sama dengan apa yang aku alamin ketika aku berkarya tari. Ilmunya nggak cuma tari doang Mama, aku banyak belajar dari video, dari foto, bahkan dari seni rupa, dari musik, buku mungkin ya, referensi ya. Bukunya tergantung dengan karya. Kalau kita lagi empiris, ngangkat tentang karya empiris, akhirnya aku baca buku psikologi. Kalau aku berkaitan dengan mungkin agak menyentuh agama, ya akhirnya fikih segala macam juga harus dipelajarin. Karena kalau di tari, khususnya tari akademik, kita mau nggak mau harus menuliskan dan menjelaskan. Menjelaskan kepada dosen, menjelaskan kepada para pendukung, dan juga menjelaskan kepada masyarakat, itu yang paling penting. Ya udah, akhirnya karena aku merasa seni itu semuanya terkait, justru hampir 3 tahun terakhir aku malah kolaborasinya lebih banyak ke teman-teman fotografer dan juga videografer. Kenapa? Karena aku ngerasa ketika tari hanya mampu menampilkan gerak saja, dari foto, dari video, itu mereka dapat mendokumentasikannya untuk waktu yang cukup panjang. Bahkan bisa menjadi arsip sejarah. Bisa dinikmati. Bisa dilihat oleh orang banyak. Karena kan kalau tari dia bentuknya
ini kita ngomongin tari real, bukan tari dokumentasi ya Mama ya. Kalau tari real itu kan hanya di tempat pertunjukan saja dan tidak semua orang bisa mengakses. Dan lebih riskannya lagi, tidak semua orang mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kalau mungkin dengan fotografi atau dengan videografi itu dia bisa dibawa kemana aja. Bisa menjangkau lebih banyak. Yes, benar banget. Beberapa kalangan. Karena sekarang ini, jadi sebelum dilanjut, sekarang ini saya dulu sempat, saya sering moto keluar, moto di pasar atau segala macam ke kampung. Itu mau masuk TV ya, jadi masyarakat itu belum tahu antara video dan foto gitu. Padahal saya kan fotografi ya. Itu mau masuk TV ya. Nah, TV yang terkenal dulu, ya ini iklan-iklan nggak apa-apa lah, Indosiar gitu kalau di sini. Itu mau masuk Indosiar ya. Nah, kemarin saya sempat ikut GSMS, kemudian mengajak anak-anak saya hunting di pasar. Itu bukan Indosiar lagi, jadi mau masuk YouTube ya. Gitu. Nah, jadi sekarang perkembangannya memang lebih ke situ. Apalagi seperti yang Santri bilang tadi, bukan hanya tari itu memang sudah apa ya, sudah seni yang ini. Sekarang aja bikin masakan aja nggak jelas-jelas didokumentasikan dan untuk ditonton dan disukain banyak orang. Nah, sebelum kita lanjut, ini perkenalan namanya tadi Susantri. Nah, santri kalau orang lain memanggilnya. Namanya itu ada artinya nggak? Kalau saya kan Eka Fendi Aspara. Eka itu anak pertama. Fendi itu karena saya lahir di bulan Mei, 2 Mei, jadi pendidikan. Pas kebetulan ini hari kalau nggak salah saya lahir tuh jam 2 atau jam 1 malam. Besoknya itu upacara Hari Kebangkitan Nasional. Hari Pendidikan Nasional. Harpitnas ya? Harpitnas, pendidikan. Hari pendidikan lah ya. Harpitnas, hari kejepit nasional ya. Hari pendidikan lah, Hari Pendidikan Nasional. Nah, kalau Aspara, saya itu lahirnya di Padang Ratu, Lampung Tengah. Walaupun bapak ibu saya memang asli orang Liwa, tetapi pertama diangkat waktu itu menjadi guru SD, guru sekolah itu di Padang Ratu, jadi makanya Aspara itu asli Padang Ratu. Nah, ini kalau santri ada nggak ininya? Biasanya nama itu doa ya. Nggak mungkin nih orang tua nih sembarangan ngasih nama gitu kan, pasti ada itu. Coba dijelasin. Jadi kalau yang aku tahu dari keluarga, tapi bukan dari orang tua sih, dari keluarga gitu. Namanya tuh kalau Ahmad tuh kan nama Islamnya, gitu kan, harapan besarnya di Muhammad kan, singkatan Muhammad tuh Ahmad. Terus Su itu banyak tokoh besar Indonesia itu menggunakan Su. Dimulai Su ya. Soekarno, Soeharto. Lupa apa lagi, pokoknya itulah yang paling aku ingat. Kita tadi jeda sebentar dari sholat maghrib, kita lanjut tadi baru sampai banyak susu ya. Ternyata pendiri-pendiri bangsa ini yang sukses-sukses, presiden terutama itu banyak, Soekarno, Soeharto, kemudian yang lain-lain gitu ya. Nah, jadi kalau Ahmad tadi diambil dari untuk nama Islamnya, Su tadi dari Muhammad ya. Su tadi diambil dari nama-nama tokoh besar Indonesia gitu kan. Nah, santri itu pelajar. Nah, pelajar. Jadi memang kalau disatuin nggak ada nama yang harfiah itu jadi ngeblend gitu, nggak ada sih Mama. Tapi lebih harapannya tuh ya ada Islamnya, ada contoh harapan menjadi seorang pemimpin dan pastinya bisa menjadi seorang pelajar gitu. Tapi sebenarnya dulunya sebelum di akikah ya kalau akikah di syukuran. Sebelum syukuran, nama aku tuh bukan Ahmad Susantri. Oh gitu. Ahmad Susan. Oh. Tanpa tri. Nah, terus karena atas pertimbangan teman papa gitu, kenapa nggak dijadiin santri aja gitu, biar gedenya mungkin. Santri itu kayak inilah ya, pelajar pesantren gitu. Akhirnya ditambah, dan memang pada satu harapannya ya Ahmad Susantri itu seperti yang diomongin di awal tadi. Jadi artinya selalu belajar gitu ya. Memang kita nggak boleh stagnan. Termasuk saya foto, kadang-kadang ditanya orang nih, masih ya hobi motret, kata dia. Wah, kata saya, bisa sakit saya kalau nggak hobi motret. Kemudian kalau kita tidak menganggap setiap hari kita belajar, itu kita akan stagnan. Kita akan puas di satu karya, misal satu karya atau satu pameran atau satu yang kita lakukan itu ya sudah kita puas kalau kita nggak merasa belajar tadi menjadi santri gitu. Memang ya harus belajar terus, dan kita menganggap diri kita ya harus belajar gitu, walaupun mungkin kita sudah
ada yang kita miliki, tetapi ya tetap belajar, nggak ada habisnya belajar itu. Saya dulu belajar motret dari tahun 2004. Saya bukan di jurusan seni sebenarnya, saya malah eksak, saya matematika. Nah, terjerumus nih belajar fotografi karena di Jogja. Nah, kami sama besar berkembangnya di Jogja. Di Jogja itu banyak yang dilihat, banyak yang ditiru, banyak yang apa ya, pokoknya segala sesuatunya bisa menginspirasi gitu. Mungkin yang tadinya nggak ada jiwa-jiwa seninya, kalau udah kesana itu, iya. Jadi mungkin ada yang bisa ngelukis kah pulangnya dan seterusnya. Iya benar. Nah, sekarang santri sudah sampai S2 tadi. Kalau saya baru S tungtung. Sudah sampai S2, magister seni, Tidak mudah sampai situ. Saya yakin tidak mudah. Kemudian saya sempat lihat sangat eksis di pertunjukan seni di sana, Raminten ya, apa ya? Raminten Cabaret Show. Nah, Raminten Cabaret Show, di situ salah satu Oke. salah ininya. Manajernya. State manajernya. Artinya ya sudah ada tingkatan apa ya, di seni itu sudah ada ininya gitu loh, sudah ada kelasnya tersendiri di situ gitu. Nah, saya kaget kemarin dengar pulang gitu. Saya pikir pulang karena corona aja, mengamankan diri karena kemarin lebaran nggak bisa pulang. Saya dengar dari teman, enggak, memang sudah pulang bener ke Liwa aja, nggak mau ke Jogja lagi gitu. Bukan nggak mau, kalau main itu ya kami pasti pengen banget. Nggak mungkin nggak rindu akan Jogja. Cuman tapi maksudnya tidak bekerja, tidak menetap di sini. Tidak menetap di Jogja lagi, tapi sudah menetap di Liwa. Nah, saya rasa itu pasti keputusan yang sangat sulit, karena saya tahu sendiri, saya pulang dulu pertama sini akan terus motret itu sulit sekali, nggak ada teman sharing dan seterusnya dan ini. Nah, ya cerita dikit lah kayak mana itu tentang keputusan balik ya. Jadi sebenarnya itu mungkin hasil belajar aku selama 8 tahun di Jogja sih. Jadi kalau ditanya apa hasil belajar kamu San gitu, hasil belajar aku ternyata adalah keputusan untuk pulang gitu. Karena mungkin kalau aku nggak belajarnya lama atau hanya berhenti di 4 tahun awal aku di Jogja, aku mungkin tidak akan berani untuk memutuskan untuk pulang. Tapi ketika aku banyak belajar, banyak ketemu orang, banyak diskusi dan banyak menemukan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan aku, akhirnya aku memberanikan diri untuk pulang. Alasan paling utama adalah orang tua. Karena menurut aku dari kecil aku dikasih kepercayaan yang lebih. Aku dibolehin ikut apa aja, aku boleh ngapain aja, aku dibebaskan memilih apapun. Sampai akhirnya aku sadar bahwasanya orang tua ngasih kebebasan karena tujuannya tadi santri untuk belajar. Gitu. Dan hasil belajar aku adalah ternyata aku akan merasa cukup, aku akan merasa bahagia ketika aku bisa mendharma baktikan apa yang selama ini aku pelajari untuk orang tua. Sebenarnya aku bukan tipe kalau orang yang berbakti banget sama orang tua juga enggak, maksudnya bukan anak yang nurut banget, enggak sama sekali bahkan. Cuman aku ngerasa kayak ketika aku sudah lama waktu di luar tuh kayak dalam tempurung sih Mama. Jadi kayak ngapa-ngapain kita masih terbatas di sini, ngapa-ngapain tuh masih nggak terlalu bebas gitu. Ketika di Jogja dengan banyaknya, seperti yang Mama Eka bilang tadi sih, Mama Eka bilang kayak semuanya di Jogja itu ada, mau ngapain aja bisa gitu loh. Tapi ternyata kebebasan yang paling bebas itu adalah kebebasan yang butuh aturan juga gitu. Dan aku pikir itu ada di sini, ada di Liwa. Jadi kadang kan ada orang ngomong tuh seni itu nggak ada aturannya kan, bebas gitu. Sebenarnya malah justru tidak ya. Apalagi kalau sudah belajar seninya memang belajar beneran gitu, belajar ya itu tadi. Belajar secara filosofinya, kemudian bisa menjelaskan ngapa begini tarinya dan seterusnya. Kalau saya kan belajar di jalanan aja nih motret nih, cuma lihat di buku dan seterusnya. Tapi hasilnya luar biasa, walaupun belajarnya atau tidak. Jadi maksudnya apa ya, secara akademisnya itu misalnya ya bisa menjelaskan dikit, tapi tidak seini yang kalau yang memang sudah apa namanya di pendidikannya gitu ya. Nah seperti yang santri bilang tadi bahwa orang tua membebaskan anaknya untuk memilih, mungkin memilih organisasi atau memilih kegiatan. Nah termasuk seni tari, karena ya apa ya, orang tua itu kalau saya mau belajar tari, apalagi cowok ya gitu kan. Nah, apalagi cowok. Nah jangankan seni tari, saya sendiri mengalami fotografi dulu awal-awal saya pulang tuh.
orang tua itu saya heran. Subuh berangkat, maghrib baru pulang. Dulu ya kalau secara percintaan saya ini nggak terlalu bagus bener gitu loh. Jadi mungkin orang tua ini agak khawatir gitu. Anak ini normal nggak nih? Main terus, hunting terus, sama anak-anak ABG huntingnya yang cewek laki ya. Karena saya memang suka berbagi dan belajar bareng sama anak-anak SMA, belajar foto-foto dan seterusnya. Itu sempat ada seperti itu karena saya memang menikah itu hampir 30. Kalau bahasa orang hampir samhong nih kalau ini main kartu ya. 30 lebih. Saya 29 waktu itu. Memang saya pengennya sih 25, 27, saya pengennya 27 dulu, cuma lewat 2 tahun. Jadi ada ininya. Kapan ya? Nah, saat itu memang orang tua sudah khawatir nih. Aduh, ini kasih kamu motret aja gini dan seterusnya. Nah, itu tadi. Orang tua untuk tetapi ada momen satu di saat pas saya pameran foto kemarin, alhamdulillah bapak ibu saya naik ikut ke Bawang Bakung. Jadi lokasi pameran saya dulu di Bawang Bakung di bukit itu. Nekat pengen ikut tuh subuh berangkat jam 6 kurang naik mobil L300 karena bawa barang pamerannya itu sekalian ayah sama ibu saya. Kata saya nanti aja pas pamerannya di Liwa aja pas di bawah, kata saya. Enggak mau ikut. Nah, itu momen yang saya nangis saya karena saya merasa mereka tahu apa yang saya kerjakan. Dulu mungkin mereka ngapain itu subuh-subuh berangkat dan seterusnya, ngabisin waktu, nggak mikirin keluarga, nggak mikirin masa depan lah gitu kira-kira ya. Nah, akhirnya ya di satu titik itu akhirnya orang tua welcome. Nah, dan sekarang saya misalnya sudah jadi belajar gaya pariwisata dan seterusnya, alhamdulillah orang tua mendukung gitu. Walaupun memang ya tetap mereka hati-hati dan seterusnya itu. Nah ini cerita kembali di situ tadi, keputusan orang tuanya membolehkan untuk terjun ke seni tari, apalagi malah mendalami sampai S1, S2 dan S tungtung tadi. Nah, sebenarnya kalau dari kecil lebih ke papa sih itu tuh sebenarnya protek banget. Jadi kayak kalau aku kan SD itu ke pramuka, SMP tuh kalau penggalang kan itu aktif banget ya mamanya ikut kayak mahiknya segala macam itu papa cuma bilang boleh ikut apapun asal pulang jangan sakit. Oke. Dan dulu tuh kendalanya malah jadi pratama tuh kayak ketua pramuka SMP ya. Itu tuh kan mau nggak mau semua acara harus ikut. Jadi ya udah gitu ikut semua gitu. Terus waktu SMA juga jadi ketua OSIS dulu pernah kan? Itu lebih parah ternyata. Harus di sekolah lah ngurusin segala macam. Nah, pas kuliah, itu tuh papa tuh udah mulai protek yang kayak kamu kuliah harus di tempat yang nantinya bakal jelas. Oke, aku daftar 2. Nah, sebelum di kuliah itu maksudnya kan masih di SMA dulu ikut seni tari kan? Nah itu ada perlawanan nggak nih orang tua? Ngapa belajar tari-tari gitu? Dia ngebebasin, cuman dia ngebandingin. Jadi kayak misalnya kalau kamu di OSIS, ya kamu jelas. Kalau aku dulu ikut seni tari Sanggar Setiwang ya? Dulu Setiwang. Dulu aku ikut Duta Anak, katanya jelas. Kamu ada jelas gitu. Nah waktu aku ikut tari, dia nanya gitu, mau ngapain gitu. Tapi aku menunjukinya dengan dulu, ya bisa ke Karang, bisa ke Palembang, bisa ke Jakarta karena tari. Bukan karena yang lain malah gitu. Jadi akhirnya boleh gitu ya, senang gitu ya? Enggak juga. Jadi diboleh tapi ya tadi kayak tetap ada proteknya juga. Jadi kayak was-was lah masih belum tulus benar. Iya, jadi waktu itu pernah ikut lomba MTQ malah. Ikut MTQ itu diantar. Terus pulang itu di juara 3 sih. Cuman bangga banget. Kalau nari mau kemana aja nggak pernah diantar, nggak pernah dibantu siap-siap. Ya udah pergi aja gitu. Ya ngerasa sih, cuman kayak dilarangnya larang halus gitu, bener. Pas mau kuliah karena aku daftar 2 tempat dan dua-duanya diterima. Ya udah katanya daftar di sini aja, lanjutin di sini aja, ini dulu lebih jelas. Pertama apa dulu terimanya?
UGM. UGM apa jurusan? Pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah. Geografi Iya. fakultasnya. Oh iya gitu. Sama tari. Oh, seni tari. Wah itu tuh debat tuh lama. Akhirnya aku bilang gini, Pak aku di sekolah itu belajar bahasa Indonesia aja itu bisa Iya. tidur. Iya, betul. Apalagi ntar PW tuh pembangunan wilayah tuh matematika, segala macam. Eksak lah. Daripada aku nggak bener, mending Iya. aku kuliah di tempat yang mungkin aku bakal bisa serius. Ya udah akhirnya dibolehin. Daripada ngabisin duit orang tua, kita selesai gitu ya. Dan nggak selesai takut Iya. ya. Akhirnya papa bilang, ya udah boleh kuliah di tari, cuman nggak akan sekalipun saya tengokin dan mungkin ya bakal biasa aja. Itu kayak tantangan saya pikir dulu. Ya akhirnya kuliah 4 tahun beneran nggak pernah dijengukin, ditanyain kuliahnya nggak pernah. Oh. Itu sedih banget kalau ada temen. Kan kalau kita sana Iya. kuliahnya ya karena hobi ya mama, Iya. bisa dijalanin aja. Kalau ujian itu yang parah. Iya. Karena bisa Butuh nggak support, tidur, butuh support butuh orang tua banget, gitu ya. butuh support, butuh itu aku nggak dapetin. Setelah aku TA, mereka aku wisuda, mereka datang lihat Tapi rumah, sudah datang ya? datang, Ya, datang. lihat rumah, lihat kan aku juga ya sama kayak kalau Ya. foto-foto Ya. pertunjukan di Ya. print gitu mereka lihat, Ya. malah yang nawarin kuliah itu papa. Lanjut S2 aja. Kamu lanjut aja S2 gitu, tapi tahun depan gitu. Oh iya boleh gitu. Akhirnya ya udah. Nah waktu S2 tuh baru bener-bener disupport. Ya. Baru ditanyain kabarnya. Akhirnya tuh aku ngerasa kayak aku butuh 4 tahun Ya. untuk ngebuktiin Ya. kalau kuliah aku tuh serius. Kalau aku bisa jadi sesuatu, kalau pilihan aku tuh bukan pilihan yang main-main gitu. Aku butuh waktu yang bahkan nggak 4 tahun sih, 4 tahun ditambah 3 tahun SMA, 7 tahun aku baru bisa buktiin ke Saya papa. malah 10 tahun. Dari Bisa. 2007, 2017 saya pameran itu baru orang tua terbuka. Nah, Ternyata butuh waktu ini ya. hasilnya, ini hasilnya. Sangat Jadi butuh memang waktu. sebenarnya orang tua itu nggak ini ya, nggak melarang-larang asal Enggak. Bisa jelas buktiin. gitu. Bisa Dan buktiin. kita bisa membuktikan bisa mempertanggungjawabkan apa yang Ya. kita lakukan. Iya, Saya Pak. pernah ingat benar dulu sarannya dari orang tua saya, kalau mau ikut kegiatan yang benar gitu, Iya. yang serius, sekali aja nggak datang nggak usah lagi gitu. Iya. Ya misalnya ada ini nih latihan rutin nih tiap minggu, usahakan datang gitu, jangan males gitu, jangan males dan terus berproses dan ya jangan bosan gitu. Nah, dan itu tadi tantangan tadi seperti saya, ya mungkin boleh nih motret boleh difasilitasin sedikit-sedikit, cuman mungkin orang tua tadi seperti yang santri tadi masih setengah hati dia Iya. untuk ini. Nah, setelah dia kita buktikan karya kita, hasil ini kita, Manfaatnya. manfaat dari ini kita, akhirnya mereka ya Dulu itu juga malah ditawarin, disupport. Iya. Dan mereka ya aku nggak tahu sampai sekarang memang belum terucap sih. Iya, iya. Kayak orang tua bangga sama Iya, aku iya. atau bahkan kayak aku bikin karya mereka bisa nonton atau apa tuh belum sih. Iya. Cuman aku ngerasa ya ternyata aku ada di babakan baru untuk nunjukin lagi bahwasannya ada satu step yang aku bisa nunjukin aku ada hasil lagi dari setelah aku lulus Iya. wisuda pertama itu gitu. Nah, Itu butuh waktu. ini sekarang prestasi nih, prestasi di seni tarinya itu apa aja, kemudian kayak saya misalnya, saya ada beberapa yang menang lomba foto, teman yang paling saya senang itu ada satu piala yang kecil betul, cuman juara 3 lagi. Tetapi saya menang olimpiade guru matematika. Padahal di Lampung Barat sih. Iya. Karena kalau foto ya mungkin orang biasalah kalau menang Iya. gitu. Nah, tapi ini matematika karena memang saya bidangnya di matematika, pelajaran ininya saya dapat piala kecil nih, kecil bener gitu. Ya, tapi alhamdulillah. Nah, ini ada nggak yang mungkin ada juga menang di luar bidang atau Iya. misalnya di bidangnya itu apa saja prestasinya, Iya. kemudian ya ceritain coba. Aku sampai detik ini, Ya. sampai hari ini yang bahkan masih aku aktifin, lakuin, Ya. aku ngerasa beruntung banget kuliah di tari itu karena aku sekarang jadi tempat curhat orang. Oh gitu. Ya, jadi aku suka sharing di Snapgram. Ya. Dan itu alhamdulillah mama banyak banget yang akhirnya feedback, Ya. yang akhirnya kami sharing dan mereka bisa sebegitu akrab walaupun belum pernah kenal, belum pernah ketemu. Enggak, di story itu yang di sharing tuh apa? Oke, Kayak jadi apa misalnya? jadi aku lagi misalnya mungkin karena kita terbiasa dilatih berpikir di Ya, kampus, ya. akhirnya segala sesuatu tuh kadang-kadang dipertanyakan. Ya. Kritis thinking lah gitu. Ya, Misalnya kayak aku baru pulang kemarin ke Liwa nih, kenapa ya kok kalau aku nyapu rumah Ya, atau ya. halaman itu tetangga tuh pada ngeliatin, malah dia bilangin,
Bakas Mama San Happy kayak nyapu gitu. Aku kayak bertanya-tanya. Sedangkan di Jogja itu lumrah dilakukan oleh bapak-bapak bahkan gitu kan. Dan akhirnya aku mempertanyakan tugas itu apakah termasuk pembagian gender atau apa, dan banyak luas gitu. Dan akhirnya aku sharing di Snapgram. Dan alhamdulillah itu banyak banget yang ikutan nimbrung komen dan aku tanya boleh nggak ini aku upload juga gitu sebagai bahan sharing. Dan akhirnya terjadi diskusi. Dan itu nggak cuman sekarang sih, dari dulu banget. Nah, yang aku pelajarin adalah kalau di tari itu kami dilatih untuk berbuat baik. Jadi apapun yang kita ciptakan itu bersumber dari kebaikan, rasa peduli, rasa prihatin, aware terhadap lingkungan, bagaimana mungkin punya trauma dan akhirnya healingnya lewat sana gitu. Dari sana aku terlatih bahwasanya manusia itu akan selalu bertemu dengan permasalahan, akan bertemu dengan banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak bisa diselesaikan, tapi jarang orang yang mau mengungkapkannya, jarang orang yang mau mengobrolkannya. Nah mungkin karena aku terbiasa menjadi orang pertunjukan, aku merasa tidak canggung untuk membicarakan itu. Dan sampai sekarang pun aku merasa punya teman yang cukup banyak itu ya karena aku suka sharing di Instagram, gitu. Cerita apa yang aku rasakan, ngobrolin apa yang aku rasakan. Itu secara prestasi sosialnya lah. Nah kalau prestasi ininya, lomba-lombanya misalnya, apa ya itu mamanya? prestasi itu kepuasan ininya. Itu yang menurut aku itu prestasi tertinggi dalam hidup aku di situ, sharingnya tuh. Ya tapi kalau misalnya prestasi di seni tarinya nih, misalnya pertunjukannya pernah apa gitu. Yang jelas 2017, 2018 dengan Sanggar Stiwang, aku koreografernya, kita pernah wakilin Lampung ya, bukan Lampung Barat ke Parade Tari Nusantara. Terus kalau untuk lomba karena aku di sana lebih banyak tari pop. Kita sering juara 1, juara. Kemarin kita malah di lokalan Jogja ya. Jogja, Jawa Tengah juga. Bahkan kita kemarin regional. Kita kemarin ikut salah satu challenge merek makanan, boleh disebut nggak sih Mama? Ya nggak apa-apa. Oh ya boleh ya. Kita ada sponsor ya. Apa tahu kan iklannya YouTube. Kita ikut challenge McD gitu skala nasional, kita menang juara 1, dapat HP 5 gitu. Nasional itu. Nasional untuk. Jadi kalau di Jogja karena kita terbiasa bikin konten, ya udah akhirnya kita terlatih. Cuman aku yang paling ngerasa itu prestasius banget. Itu kita pernah tampil di 3 acara. Di 5 acara. Yang aku notice banget itu sebagai sebagai puncak aku berkesenian tari sebagai seorang penari. Itu kita pernah mewakili Indonesia di Art Summit Festival Indonesia di Jakarta, tapi kita mewakili Indonesia. Oh gitu. Terus kita pernah tampil yang kemarin tuh Dance Choreo Lab di Dewan Kesenian Jakarta. Itu hanya 3 yang terpilih se-Indonesia koreografernya dan aku jadi penari. Oh, jadi penarinya. Terus pernah tampil di Art Jog. Art Jog itu kan ya tau lah Maya itu kayak pusat seni rupa terbesar di Indonesia dan tempat seni, pokoknya disitulah paling megahnya seni rupa Indonesia. Dan kita tampil sebagai seni pertunjukan itu kita performance lecture, perform tapi dialog. Itu baru pertama kali aku lakukan dan itu jadi kayak monolog ya? Monolog tapi pelakunya itu adalah seniman terpilih untuk art job-nya. Itu menurut aku prestasi banget dan kita bawain ke Goethe Institute di Jakarta juga. Dan insya Allah tahun depan kita Goethe Institute tuh Prancis ya? Jerman. Oh iya Jerman. Dan kita bakal pentas di Tokyo sampai 3 negara tahun depan. Belum karya itu belum karena corona ini akhirnya tahun ini. Terus yang terakhir itu pentas ini lupa saya, pokoknya satu lagi ada di karyanya Kak Ayu Permatasari di aku lupa nama eventnya, pokoknya pentas karya Kak Ayu Permatasari. Menurut aku tuh 5 karya itu yang aku sebagai penari itu sebagai ada kepuasan dan puncaknya itu waktu setelah selesai S2 aku diundang Swarga Loka di Jakarta. Itu pentas tapi nge-MC. Padahal Swarga Loka itu adalah komunitas tari dan aku pentas tapi bukan nge-MC ya Mama ya. Pentas pertunjukan tapi aku nge-MC. Itu menurut aku tuh kayak pencapaian baru dalam dunia kesenian aku. Karena biasanya nari, sekarang aku nge-MC tapi dipentasin. Jadi luar biasa ini, sudah pentas dan kemana-mana ini. Enggak sih, masih dikit banget. Ya memang gitu. Memang kalau yang namanya sudah belajarnya sudah banyak itu memang merendah kayak gitu, dikit banget. Belum nyampe. Cuman beda kalau orang baru belajar silat. Disenggol dikit mau ninju, baru belajar tari, wah udah kayak paling hebat, baru belajar motor udah kayak paling hebat. Justru kalau yang udah bertahun-tahun ini ya kayak gini nih, belum nyampe. Nah, karena yang saya bilang tadi bahwa kita
Kalau kita sudah merasa wah udah paling hebat, kita udah berhenti di situ. Iya. Kemudian saat saya pernah dengar dulu siapa yang ngomong ya, pokoknya jadi saat Anda itu dipuji, saat itulah sebenarnya Anda turun. Kalau pujian itu akan membuahkan kamu. Gitu. Iya. Kamu, bagus, top gitu. Kalau saya justru kritikan itu yang malah kita akan membangun kita. Yang penting kritikan itu sebenarnya membangun dan apa ya? Ada dasarnya mengkritik. Jangan foto kamu jelek, tari kamu jelek. Jeleknya di mana itu harus kamu jelasin juga gitu. Bukannya emosi sesaat. Yang penting jelek aja. Apa yang nggak ada yang bagus sama sekali ya? Nggak fair gitu kan. Jadi saat kalian itu dipuji itu justru sebenarnya itu adalah tantangan kamu itu turun gitu. Saat Anda itu turun ini kualitas ini kalian. Kalau terbuai gitu kan, sudahlah berhenti kita, udah hebat nih, udah yang follower yang nge-like-nya udah ribuan, udah banyak, udahlah berhenti, saya kan nggak berkarya lagi mungkin gitu Kak? Iya bener-bener banget bener. Mungkin aku jadi banyak ya, tapi aku ngerasa aku bagian dari orang yang ngebuktiin. Ada pepatah bijak lama ngomong, makin belajar makin merasa bodoh. Aku ngerasain banget, makin dipelajarin tari, makin dipelajarin seni itu kok aku makin ngerasa gak habis kurang. Dan kalau ngobrol tuh kayak aku tuh kurang aja pokoknya, karena yang lain tuh ngerasa kok yang lain tuh pada tahu ya, aku kok belum tahu di situ ya. Aku pengen belajar lagi, semakin tahu malah semakin kurang gitu. Nah, separah itu sih. Ini apa namanya? Ada nggak spesifikasi tarinya gitu? Misalnya tari tradisi kan. Nah, kalau kayak saya kan motret nih. Saya selalu ngasih tahu sama anak-anak saya fotografi kemudian yang baru belajar motret itu, kalau saya tidak terlalu suka langsung difokuskan atau misalnya kamu foto model aja nih, kamu foto pemandangan aja. Kalau saya apapun yang bagus untuk difoto ya saya pelajari gitu, saya foto. Walaupun memang nanti ada spesifikasi sih. Kalau saya mungkin lebih orang kenalnya saya foto pemandangan sama budaya gitu. Walaupun yang lain juga saya foto. Nah ini kalau untuk tari apa tradisi saja atau semua dipelajari atau seperti apa? Kalau dipelajarin pasti semua dipelajarin ya Mama. Karena di ini ya kuliahnya. Kuliah benar. Dan apalagi aku dulu basicnya sama Pak Nyoman, gurunya, guru Stilang. Itu mudah-mudahan sehat terus nih Pak Nyoman di Bali. Nanti kita share nih videonya nih. Wajib banget. Terima kasih banget ya Pak udah ngelatih santri dan ngajarin banyak tentang tari. Yang jelas kalau aku dulu basicnya kreasi tradisi Lampung, tapi setelah di Jogja, aku baru nyadar kalau ternyata kegemaran aku tuh adalah seni kontemporer, seni kekinian, dalam artian membaca sesuatu itu tidak konvensional, tidak seperti itu saja gitu. Justru malah dikaitkan dengan banyak hal, itulah kontemporer yang menurut aku. Jadi apa namanya, apa yang terjadi di sosial itu bisa menjadi gerakan lah. Bisa menjadi gerakan, bisa dipindahkan ke dalam panggung bahkan gitu. Jadi karena menurut aku tuh sekarang itu tari tidak hanya sekedar gerak dan tidak hanya sekedar pertunjukan di atas panggung, tapi tari itu menyentuh segala aspek. Bahkan tari itu kalau kata orang Minangkabau tuh kan ada 4, aku tahu salah. Pokoknya di Minangkabau tuh salah satu yang menjadi figur utama adat masyarakatnya itu adalah seniman gitu kan. Bahkan kalau Aristoteles bilang gitu, seniman tuh punya andil yang paling besar dalam suatu tatanan negara. Aku ngerasa bener gitu, karena hanya seniman yang terkadang ngomongnya itu didengerin semua orang, tapi belum tentu semua orang ngerti kalau dia lagi ngomongin sesuatu yang penting. Dia menyinggung sesuatu, bisa didengar. Jadi kalau politik ngomong bisa jadi masalah nih. Kalau seniman ngomong nggak masalah, malah dinikmatin. Tapi sebenarnya isinya bebas aja namanya bebas seniman. Tapi ternyata isinya membawa sesuatu sindiran, sesuatu hal gitu loh. Contohnya kemarin sama kayak ini nih. Saya kemarin baca dikit di lihat di Facebook atau apa, ternyata bolot pelawak bolot itu kan dia kan pakai baju jas terus jadi seperti pejabat lah. Tetapi dia dituli nih. Tapi giliran kalau ngomongin duit sama ngomongin cewek, dengar. Ya mungkin itu sindiran itu. Kebanyakan ya nggak semua pejabat ya, nanti saya kena ini. Pernah juga. Enggak ya. Semua. Jadi banyak yang lebih baik juga. Tapi kebanyakan ya sifatnya manusia kebanyakan seperti itu. Itu sindiran untuk kita semua agar ya lebih baik lah, nggak gitu. Benar. Dan aku ngerasa sih Mama, jadi kayak
di tari aku gitu. Yeah. Kalau di kontemporer itu kita lebih aware terhadap keadaan dan juga lingkungan, bagaimana kita menyuarakan hal-hal yang mungkin tidak tersuarakan. Yeah. Kita mencoba untuk mengangkat sesuatu yang sifatnya sangat kecil, sangat sensitif, tapi ketika kita bicarakan itu menjadi isu bersama. Hal-hal yang tidak diperhatikan itu bisa dijadikan suatu karya tari yang mungkin orang bakal sadar ketika itu ada di panggung pertunjukan. Yeah. Kalau enggak, orang nggak mau tahu. Yeah. Kayak buru gendong segala macam itu Yeah. kan mungkin hal yang lumrah ya. Ketika Yeah. kita coba untuk angkat, ternyata itu adalah isu sosial yang sangat miris sebenarnya. Bagaimana ibu-ibu tua yang ada di pasar, tidur di pasar, kita nggak tahu anaknya udah jadi apa segala macam, tapi mereka rela berjuang. Kalau di sosial masyarakat biasa aja, ketika sudah di panggung pertunjukan, mungkin kita bisa menyentuh hati orang yang melihat. Ya, kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrolnya. Jadi kalau misalnya di seni tari nih, kayak foto ya, fotografi ini kan ada teknis-teknisnya, teknis foto. Kalau belajar awal kan diafragma, kemudian segitiga exposure dan seterusnya. Begitu juga di seni tari jelas ada teknis-teknisnya. Nah, itu penting nggak sih teknis itu? Atau justru cuman mungkin kalau tingkatan awal kan teknis itu harus tahu ya. Jadi kalau nggak salah sih seni itu kita bisa menabrak teknis itu kalau kita udah tahu dulu nih. Kita udah melanggar itu kalau kita sudah tahu aturannya dulu gitu. Jadi aturan bisa dilanggar nih di seni ini. Mungkin nggak boleh gini, akhirnya boleh setelah ada proses gitu kan. Sebelum proses itu ditahapin ya jangan juga ditabrak dulu gitu, karena nanti kita ya akan ini sendiri gitu. Nah, jadi kalau di seni tari itu apakah kalau kayak fotografi kan bahasa visualnya itu yang penting bahasa visualnya tersampaikan, jadi sudah mengabaikan sisi teknisnya lagi nih gitu. Atau seperti apa gitu. Kalau yang sudah belajarnya sudah agak lama gitu ya, kayak santri kan nari udah lama gitu nih. Kalau untuk awal-awal mungkin teknis bener nih, harus apa-apa gitu, sehingga mungkin masih kaku kan gerakannya. Tapi kalau sudah dibebasin tadi, apalagi kontemporer, buruh gendong, mungkin jamu gendong segala macam yang kita lihat kesedihan, tetapi jadi penampilan, jadi ini kan jadi orang sedih tapi gembira kalau bahasa ini. Jadi kayak musiknya Lampung. Musik Lampung itu kan isi-isinya kan sedih kan, tentang anak yatim kali itu, tapi joget kan, itu sedih tapi gembira itu. Nah, kayak mana? Bener, kalau bahasanya foto teknis, kalau bahasa tarinya teknik. Teknik ya, Teknik itu memang harus dan wajib banget dipelajari sebagai modal. Benar, kayak kata Mama tadi, kalau udah tahu teknisnya, kalau udah tahu tekniknya, untuk mendobrak itu bisa ditabrak ya. Iya, wajib itu harus teknik itu harus tahu. Yang kalau jadi koreografer ya harus tahu nari dulu misalnya, atau harus tahu banyak hal sih, kayak kepekaan terhadap musik, harus setidaknya pernah main musik gitu. Karena nggak mungkin kita nyuruh bikin musik tapi itu tidak mungkin bisa direalisasikan. Betul. Ya harus tahu tekniknya gitu, gerak juga gitu. Nggak mungkin kita nyuruh orang melayang sedangkan kita sendiri belum tentu bisa melayang gitu kan. Seperti baju walaupun nggak menjahit, yang penting bisa mendesainnya. Iya, tahu warnanya, tahu bahannya gitu. Teknik sesuai dengan tarinya nih, bajunya apa. Temanya, benar. Jadi ya teknik itu menurut aku sih penting banget. Kamu nggak bakal bisa jadi sesuatu hal di tari kalau kamu nggak tahu tekniknya gitu. Walaupun mau belajar otodidak, mau belajar di akademisi, mau belajar di sanggar, setidaknya tahu tekniknya. Karena dari tahu teknik kita akan jadi tahu segalanya. Dan bisa menabrak teknis itu sehingga, tapi intinya tadi pertunjukan itu, tapi nggak mesti harus teknis semua kan. Ada beberapa orang yang mungkin hebat nih, video segala macam nih, teknisnya hebat, bagus gitu, tetapi belum tentu tersampaikan itu ininya. Jadi mestinya selain teknisnya bagus, prosesnya bagus, tetapi sampai kemana, dan mungkin kalangannya juga ya harus kita ngerti dulu ini, kita ini tujuannya kalangannya siapa nih gitu. Kalau kalangannya kayak misalnya foto nih, kalangan yang baru belajar fotografi, baru mengenal fotografi, baru belajar nari gitu ya, mungkin yang gerakan atau foto yang ya, kalau kayak foto pemandangan yang simple yang tidak, karena gini saya pikir, kayak misalnya film luar negeri tuh, Hollywood segala macam tuh kan secara teknis luar biasa keren tuh, dari warnanya, dari suaranya dan seterusnya, teknologinya itu luar biasa, tapi menghibur gitu. Jangan sampai teknisnya luar biasa buat pusing orang, nggak terhibur gitu kan. Sedangkan seni ini selain menyampaikan tadi bisa menghibur.
mengapa dia sampai pesannya? Karena ada hiburan di situ. Nah, Ya. kalau orang politik kan nggak terhibur, malah tegang kan, ngomongin ini tegang nih, malah tambah protes orang. Nah, Iya, tapi iya. kalau kena seni di santai, dialurin seperti itu menjadi hiburan, jadi seolah-olah kayak bukan sindiran tapi sebenarnya sindiran. Iya, iya, setelah benar, setelah di ini. Ya mungkin ini obrolan kita udah panjang nih, mungkin nggak tahu nih dibuat saya cut 2 episode apa satu, karena kalau satu ini kayaknya banyak nih, Banyak ya. berapa puluh menit tadi. Nah ini santri sudah di Liwa, sudah ya mudah-mudahan nanti bisa berkarya, berkolaborasi Amin, bareng-bareng amin. anak-anak muda yang di sini. Apa namanya, sekarang pesan-pesannya lah untuk anak muda yang ya belajar apa saja, bukan hanya belajar seni tari, mungkin belajar seni yang lain atau mungkin yang kegiatan yang lain, itu apa ini yang sarannya, kemudian pesan-pesannya untuk penutup kita. Penutup ya. Untuk anak muda ya, untuk aku juga sih lebih banyak Ya. mengingatkan untuk diri sendiri. Kalau bisa kita gunain masa-masa muda kita itu menjadi pribadi yang bermanfaat ya Mama ya, Ya, sekecil ya. apapun, Ya. untuk circle terkecil, untuk lingkungan terkecil, untuk diri sendiri bahkan gitu. Ya. Kalau bisa kita jadi yang bermanfaat, karena kita nggak tahu terkadang hal yang paling simpel sekalipun ketika kita sharing itu Ya. akan berguna bagi orang-orang di sekitar kita gitu. Ya. Jadi mudah dan bermanfaat biar kita ada gunanya deh hidup, gak cuma sekedar numpang hidup doang di dunia ini. Ya, jadi kesimpulannya tadi bermanfaat, kemudian jangan segan untuk sharing, ngasih, Iya. berbagi gitu, berbagi. Gak bakal habis deh ilmu kalau dibagi. Justru ilmu itu akan semakin tajam, sama kayak pisau nih. Kalau pisau Diasah. diasah terus ya tajam gitu. Kalau nggak pernah diasah, karena gini, kita misalnya membahas tentang materi apa yang akan kita kasih atau kita ilmu. Nah ilmu itu akan kita ingat, mungkin dulu udah kita lupain nih. Karena kita berbagi, akhirnya kita pelajari Ya, lagi gitu kan. Kita belajar diingat lagi ya, refresh diingat lagi ya. dan seterusnya, refresh lagi. Nah itu mungkin sampai sini dulu obrolan kita. Mungkin nanti selanjutnya kalau nanti ada pementasan yang baru, mungkin nanti kita undang lagi nih, ngobrol-ngobrol lagi. Ini sementara kita ngobrol dulu. Sementara ini pengalaman di Jogja dulu, kemudian mengapa pulang tadi dan seterusnya, udah banyak nih ceritanya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada beberapa orang yang tersinggung dengan omongan kami. Ini cuman sekedar diskusi, sharing, ngobrol aja. Karena memang di Liwa untuk mencari teman ngobrol sulit. Kalau di Jogja, wah, kita nongkrong di 0 km udah banyak yang bisa kita sharing, bisa kita ngobrol dan seterusnya. Ya, dan semoga karena channelnya Mama Eka, orang-orang Liwa pun akhirnya mau untuk sharing dan mulai terbuka dan mau terbangun ya Mama. Iya, karena awal dari sharing ngobrol itulah nanti ada ide gitu. Kalau kita nggak diam aja sendiri, aduh, udah bingung kita mau ngapain. Betul. Mungkin itu saja dari saya, Eka Pedespara, dan Ahmad Susantri. ini tamu saya malam ini nih. Tamu kita semua malam ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.